Baik Pak, izin share. Oke, sesuai urutan ya berarti ya. Oke, Zikri, silakan Zikri. Izin admin masih disable. Siap, coba lagi Zik. Izin udah kelihatan belum? Siap, udah Zik. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zikri Danwarte dengan NIM 2104786. Di sini saya salah satu perwakilan gitu ya, dari kelas A yang akan memaparkan terkait contoh soal hukum Kirchhoff dari mata kuliah rangkaian listrik yang dosen mengakunya adalah Bapak Sifaul Fada SPDMT. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini contoh soalnya yaitu perhatikan gambar rangkaian listrik yang di bawah, yaitu yang gambar yang berwarna hitam. Yang ditanyakan kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah berapa? Nah, di sini ada penyelesaiannya, yaitu I sama dengan delta GGL dibagi sigma R sama dengan 12 dikurangi 6 per 15 tambah 10 tambah 10 sama dengan 6 dibagi 35 sama dengan 0,171 ampere. Nah, ini menurut perhitungan secara manual gitu ya. Baik, kita akan coba menggunakan simulator, dan di sini saya masih menggunakan simulator April Circuit itu untuk membuktikan terkait penyelesaian yang telah tadi saya hitung gitu. Di sini saya sudah buat videonya gitu ya. Jadi saya tidak akan berpindah ke simulatornya gitu. Apakah terlihat ini angka-angkanya? Ya, bisa terlihat. Tapi memang ini latar belakangnya hitam ya? Iya, Bapak. Hitam. Saya mencoba di screenshot dengan warna putih. Nggak ke-save, Pak. Tidak ter-save. Jadi di screenshot manual, Pak. Oke. Jadi kita jalankan coba. Nah, coba nanti untuk laporan praktikum ya. Praktikum itu nanti setelah presentasi kelompok selesai, usahakan warnanya cerah ya. Soalnya itu kan nanti di screenshot terus dimasukkan ke dalam laporan. Jadi kalau dicetak itu supaya tidak ngeblok gitu ya, Fikri ya. Oke, bagus ini. Iya, siap. Baik, Bapak. Izin melanjutkan, Bapak. Oh iya, silakan. Baik, nah untuk simulatornya juga setelah diuji coba gitu ya, ternyata arusnya juga sama gitu, yaitu 171 miliampere. Nah, di sini kan karena satuannya miliampere, jadi hasilnya adalah 171. Jika kita konversi ke dalam ampere, maka hasilnya sesuai dengan hasil perhitungan saya tadi atau manual, yaitu 0,171 ampere seperti itu. Nah, di sini pun sesuai gitu ya. Di sini ada 2 baterai gitu ya. Yang satu 12, yang satu 10. Juga ada 12 dan juga 6, dan ada 3 resistor, yaitu yang satu 15, yang 2 resistor lagi sama-sama dikasih value atau nilai 10 ohm. Baik, mungkin segitu presentasi dari Zikri. Oke, bagus. Zikri coba digeser ke slide nomor 2. Ya, oke, berarti itu diselesaikan dengan cara hukum Ohm ya. Arus total sama dengan jumlah tegangan ya dibagi jumlah resistor ya, I sama dengan V per R.
Iya, Bapak. Itu. Nah, R ekuivalennya yaitu seri kan ya itu 15 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Nah, terus pertanyaan saya untuk yang tegangan kenapa dikurangi, kenapa kok tidak ditambah? Itu V1 dikurangi V2, kenapa nggak V1 ditambah V2? Oh, yang ini gitu, Pak, yang 12 Iya, dikurangi 6, Pak. iya, Kalau dilihat dari ini, karena loop-nya, Pak, loop-nya itu berlawanan oke. arah jarum jam. Itu bisa dilihat dari kutubnya ya sebenarnya. Iya, Pak, bisa dilihat. Kalau apa namanya penjumlahan itu rangkaiannya plus minus gitu kan. Nah, itu kalau Iya, dilihat kan plus minus eh, plus minus gitu kan. iya, Pak. Nah, gitu. Kalau penjumlahan itu rangkaiannya bisa digambarkan kan? Bagaimana, Pak? Bisa Digambarkan seperti gimana, Pak? digambarkan penjumlahan tegangan. Oh, penyembelahan tegangan ini bisa dapat segini dari mana gitu, Pak, maksudnya, Pak? Iya. Oh, mungkin dari ini, Pak. Saya bisa ini enggak ya ngoret-ngoret di sini enggak ya? Boleh, Pak. Bisa, Pak. Kemungkinan. Oke, bisa ditutup dulu. Saya mau share screen ya. Baik, Bapak. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, kalau penjumlahan tegangan seperti ini kan, konfigurasi baterainya. Ini V1 plus V2 gitu ya. Nah, kalau pengurangan baterai, kutubnya nggak sama. Nah, kalau ini dikurangi ya. Gitu. Jadi perhitungan degree tadi sudah benar gitu. Ini V2, ini V1. Jadi V1 kurangi V2 gitu ya. Atau V2 dikurangi V1. Tergantung mana yang lebih gede. Kalau yang atas ini V1-nya lebih gede gitu ya. Jadi ini misalnya 5 volt, ini 2 volt. Gitu ya. Kalau yang persamaan yang bawah ini berarti V2 yang lebih gede gitu. Misalnya ini nilainya di rangkaian 10 volt. Ini 3 volt gitu. Ya, seperti itu. Oke, bagus, Zikir. Silakan dilanjutkan. Wafiq, silakan Wafiq. Baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya izin share screen ya, Pak. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah share screen-nya udah terlihat, Pak? ya sudah terlihat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wafik Nur Fadlullah dengan NIM 2100485 dari kelas 2A, Pak. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal hukum Kirchhoff 2, Pak. Yang Ya, loop 1, di sini ditanyakannya berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Yang di sini R1-nya ada 8 ohm, R2-nya 4 ohm, dan R3-nya 4 ohm, dan V1-nya 12 volt, dan V2-nya juga 12 volt. Untuk cara menghitungnya, saya menggunakan sigma ini ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Yang hasilnya itu min 12 dikurang min 12 ditambah
I dikali 8 tambah 4 sama dengan 0 yang hasilnya min 24 ditambah 16I sama dengan 0. Lalu 16I sama 24. I sama dengan 24 dibagi 16 sama dengan 1,5 ampere. Untuk hasil simulasinya juga sama, Pak. Di sini kuat arus listrik yang mengalirnya juga 1,5 ampere, Pak. Untuk simulasinya sendiri saya menggunakan free circuit, Pak. Oke, bagus. Lanjut. Terima kasih, Wafiq. Terima kasih, Pak. Ya, Reza. Oke, Pak, izin saya screen. Sebelumnya share screen saya udah kelihatan nggak, Pak? Sudah. Oke, langsung saja. Izin memperkenalkan diri, nama saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizwan Fauzan Sidik dengan NIM 21020. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal dari hukum Kirchhoff 2. Oke, dapat dilihat sebuah rangkaian listrik disusun seperti gambar di atas. Diketahui rangkaian memiliki baterai 1, 2, dan 3. Baterai yang pertama itu 10 volt, dan baterai kedua itu 9 volt, dan baterai ketiga itu 2 volt. Dan memiliki hambatan. Hambatan pertama itu memiliki nilai 4 ohm, dan hambatan kedua memiliki nilai 2 ohm, dan serta hambatan ketiga memiliki nilai 6 ohm. Pertanyaannya itu tentukan kuat arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Langsung saja di sini bisa dilihat yang I1 sama I2, I3 itu maksudnya apa? Di situ ada arus dari arah mau ke resistor pertama dan arus ke resistor kedua. Atau kita bisa definisikan di loopnya, ini loop pertama itu mengarah ke Searah jarum jam. Nah, searah Clockwise. jam, clockwise, dan loop kedua itu tuh berlawan arus jam. Langsung saja pada loop pertama sini saya menggunakan perhitungan sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Karena hukum Kirchhoff kedua itu jumlah tegangan hasilnya adalah 0. Di sini langsung saja 10 ditambah 2 itu arus pertamanya, terus 4, terus ditambah sampai ditambah dengan 6 sampai dengan 0. Ini lanjut saja langsung minus 8 tambah 4 arus pertama sama ditambah dengan 6 arus pertama tambah arus kedua. Kenapa? Karena I3-nya kita dijabarkan karena I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Langsung aja ditambahkan, diputar atau diganti arah jadi 10 arus di pertama sama 6 di arus kedua sama dengan 8. Itu untuk persamaan pertama atau loop pertama, dan loop kedua masih pakai rumus yang pertama, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Yang pertama berarti sigma E-nya minus 9 ditambah 2 ditambah dengan arus kedua ditambah dengan arus ketiga dengan 6. Berarti sama dengan minus 7 ditambah 2 dengan 1 tambah 6 I1 tambah I2 sama dengan 6 arus pertama dan 8 arus kedua sama dengan 7. Langsung di sini lanjut ke metode eliminasi. 10 ditambah 6 arus 2 sama dengan 8 itu dikali berapa misalnya supaya bak di sama itu lebih ke sama gitu. Jadi dikali 6 sama di bawahnya itu dikali 10. Maka hasilnya 60 untuk arus pertama dan 36 arus kedua sama 48, dan 60 arus pertama dan 80 arus kedua sama 70. Terus dikurangin jadi arus kedua itu yang 60 ini habis, terus yang arus kedua jadi minus 44 untuk arus kedua, terus
dibagi jadi 22 dibagi minus 44 hasilnya 0,5. Jadi arus kedua itu 0,25 ampere dan kita ambil persamaan yang sebelumnya untuk mencari arus pertama yaitu 6 R1 tambah 8 0,5. Dan karena sebelumnya diketahui, jadi maka langsung aja jadi 8 dikali 0,5 sama dengan 4, terus jadi 4, terus 4-nya diputar ke kanan, jadi 7 kurang 4 menghasilkan 3, jadi 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Nah, untuk mencari arus ketiganya, itu tuh berarti I1 tambah I2 sama dengan I3, berarti 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Dan di sini saya membuktikan pembuktian dengan menggunakan simulator PET. Atau bisa juga langsung ada di sini untuk aja langsung ngecek apakah arus pertama, kedua, ketiga itu benar. Di sini arus pertama yaitu hasilnya 0,50 sama arus kedua sama 0,50 dan arus ketiga yaitu 1 ampere. Ini berapa lama kamu belajar PET? Sudah lama? Sejak SMA dulu atau saat kuliah? Siap. Kuliah, Pak. Baru. Oh, oke. Terus nanti bisa di-share ke teman-teman ya gimana cara mengoperasikan simulator ini. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Reza. Siap, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Sarah. Baik, Pak, izin share screen sebelumnya. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Agustin dengan NIM 2101102. Di sini saya akan membahas satu soal Kirchhoff hukum 2, yaitu Kirchhoff Voltage Law. Di mana pada bunyi hukum Kirchhoff 2 itu, di dalam suatu rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Dalam rangkaian dengan satu loop, kuat arus yang mengalir adalah sama, yaitu sebesar I. Maka sesuai hukum Kirchhoff 2 dapat ditulis sebagai berikut. Sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Jadi epsilon 2 dikurangi epsilon 1 ditambah R4 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R1 sama dengan 0. Langsung saja ke soal dan pembahasannya. Diketahui terdapat 3 lampu di taman rumah. Lampu-lampu tersebut saling terhubung. Masing-masing lampu memiliki nilai hambatan. Lampu ke-1 dan kedua memiliki besar hambatan yang sama, yaitu 2 ohm. Sedangkan pada lampu ketiga diketahui besarnya 4 ohm. Rangkaian lampu tersebut yang saling terhubung memiliki nilai 2 tegangan yang masing-masing nilai tegangannya sebesar 14 volt. Maka kuat arus listrik rangkaian tersebut adalah, nah di sini terdapat sebuah rangkaian yang sudah saya gambar, di mana terdapat R1-nya yaitu 14 volt, lalu E2-nya juga 14 volt, dan R1-nya 2 ohm, R2-nya 2 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Nah, untuk yang pertama, kita menggambar terlebih dahulu arah loop-nya pada rangkaian. Sini saya izin untuk gambar ya. Oke. Nah, saya menggambar arah loop seperti ini, yaitu kebalik dari arah jarum jam atau counter clockwise. Nah, sebenarnya untuk menentukan arah loop ini, kita itu bebas mau kebalik dari arah jarum jam ataupun mau searah dengan jarum jam. Sehingga berdasarkan arah loop, ini kita tahu kalau E1-nya itu adalah 14, lalu R2-nya adalah 2 ohm, dan R1-nya adalah 2 ohm, R2-nya adalah 2 ohm, dan R3-nya 4 ohm, dan E2-nya adalah 14 volt. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Jadi, I1 dikali R1 ditambah I1 dikali R2 ditambah epsilon 1 ditambah I dikali R3 ditambah E2 sama dengan 0. Kenapa ini bertambah? Karena
loop yang saya arahkan itu menuju pada kutub baterai yang positif ini, yang panjang. Jadi ini adalah pertambahan. Lalu 2i di sini tuh kita substitusikan menjadi 2i karena R1-nya itu nilainya adalah 2 ohm. Jadi 2i ditambah 2i ditambah 14 volt ditambah 4i ditambah 14 volt sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 8i ditambah 28 sama dengan 0. Dan 8i sama dengan min 28. Kenapa di sini hasilnya jadi minus 28? Karena ini counterclockwise, yaitu berlawanan jarum jam, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, I sama dengan min 28 dibagi 8 sama dengan min 3,5 ampere. Nah, di sini sudah ada gambar simulator pad-nya. Saya izin untuk buat share screen simulator pad-nya. Apakah udah muncul simulator pad-nya? Belum terlihat, Sarah. Baik, saya stop dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Nah, sebelumnya saya tuh sudah membuat rangkaiannya dan sudah saya simpan juga. Filenya berupa HTML ya, tersimpannya. Atau beda file lagi? Beda, Pak. Ini berupa Java, Pak. Oh. Berarti ekstensi filenya berupa apa ya? Ekstensinya Java, Bapak. Jadi Sarah harus mendownload dulu Java-nya baru bisa. Oh, oke. Baik. Nah, ini sudah saya gambar rangkaiannya. Kenapa gambar rangkaiannya berbeda? Karena hambatan resistornya saya ganti dengan menggunakan lampu di sini. Nah, di sini sudah terlihat kalau R1-nya 2 ohm, R2-nya juga 2 ohm, lalu pada baterai ke-1-nya itu 14 ohm, dan R3-nya itu adalah 4 ohm, dan baterai keduanya adalah 14 ohm. Nah, di sini ada hasilnya adalah 3,5 ampere. Maaf, karena di pad itu nggak bisa ada muncul hasil plus minus, jadi bisanya cuma ada positif 35 ampere doang. Baik. Oke, jadi arah arus yang setelah simulasi itu searah atau berlawanan dengan arah loopnya ya? Berlawanan, Bapak. Berlawanan. Kalau arah arusnya berlawanan dari arah loop. Makanya hasilnya negatif. Nah, iya, betul. Baik. Loop itu kan sebenarnya sebagai alat bantu ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya hasilnya negatif, berarti berlawanan gitu kan. Kalau hasilnya positif, berarti arah loopnya searah dengan arah arusnya gitu. Iya, Pak. Baik. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terus bentar, Sarah, yang slide 2 coba saya ingin lihat yang persamaannya. Nah, itu kenapa R4-nya notasinya besar, R-nya, terus R2-nya kecil? Ini Sarah dapatin referensinya dari internet, rumusnya pantas. seperti ini, Bapak. Ya harus ini ya, konsisten. Jadi kalau R besar itu hambatan nyata ya, kalau R kecil itu hambatan dalam. Baik, Pak. Jadi semua komponen listrik itu memiliki hambatan dalam gitu ya. Termasuk alat ukur pun memiliki hambatan dalam gitu. Jadi ada resistansinya tapi sangat kecil gitu. Nah, kalau dituliskan dalam persamaan jadi R1 plus R kecil 1 gitu ya. R besar 1 plus R kecil 1 gitu. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi gede semua ya harusnya ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Baik, sebelum ditutup di sini saya ada quotes, yaitu berhentilah untuk mengikuti arus dan mulailah melangkah ke jalan yang kamu inginkan. Dengan begitu kamu akan mendapatkan pengalaman yang tak akan pernah terlupakan. Baik, sekian dari saya. Tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miftah. Oke, baik Pak. Izin share screen dulu ya sebelum. Ya. Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh soal Kirchhoff 2 yang telah saya buat sebagai tugas penugasan kemarin ya. Oke.
Jadi di sini saya menggunakan simulator sirkuit wizard ya sebenarnya. Dan ini dia soalnya itu tentukan besar tegangan pada hambatan 3. Nah, sebenarnya ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi ini R1, ini R3 itu salah. Jadi ini R2 dan ini harusnya R3 ya. Atau hambatan 3 gitu. Mohon maaf ada kesalahan sedikit ya. Oke, jadi kita langsung saja ke jawaban soalnya. Nah, di sini ditanyakannya itu arus ketiga atau I3. Jadi sama dengan I1 ditambah I2 ya. Nah, ini sebenarnya saya menggunakan persamaan yang sigma epsilon ditambah sigma I dikali R juga sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat ya min 13 itu dari sini. Nah, yang arah clockwise-nya atau searah jarum jam itu yang di sebelah kiri dan berlawanan jarum jam itu yang di sebelah kanan. Nah, ini dia. Karena nah I1 dikali 9 ohm gitu. Ini hambatannya I1-nya ya atau R1-nya. I1 dikali R1 ya. Oke, dan ini I3 dikali R ketiga. Nah, ini yang 8 ohm. Jadi diperoleh persamaan yang seperti ini ya, persamaan 1. Oke. Dan kita langsung saja ke persamaan 2. Di sini berlawanan jarum jam, jadi sama saja negatif, jadi ininya tegangannya. Dan ditambah I2 dikali R2 dan itu nilainya 9 ohm. Dan ini ditambah I3 dikali 8 ohm atau ini yang ini. Dan diperoleh persamaan 2. Dan kita distribusikan ke persamaan ini, distribusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, karena I2-nya itu enggak ada dari persamaan 1, maka persamaannya dapat diperoleh dari I3 dikurang I1 dikali 9 ohm. Gitu. Nah, kita langsung saja ditambah I3 dikali 8 ohm. Nah, langsung saja kita kali ini ya, kali pelangi gitu. Jadi ini I3 dikali 9 ohm dikurang I1 dikali 9 ohm. Nah, karena ini I3-nya itu ada 2, jadi kita bisa tambahkan aja. Jadi I3 dikali 17 ohm dikurang I1 dikali 9 ohm. Nah, diperoleh saja hasil persamaan seperti ini, yaitu persamaan 3. Nah, selanjutnya kita ke eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, karena ini ada nilai yang sudah negatif, jadi kita ditambahkan aja untuk mempermudah proses eliminasinya. Dan ini tinggal ditambahkan saja ya, 8 ditambah 17 hasilnya 25 ohm, dan ini 13 ditambah 13 hasilnya 26. Dan ini 25 itu dipindah luaskan menjadi pembagi, jadi hasilnya 26 dibagi 25 hasilnya 1,04 ampere. Nah, langsung saja kita lihat ke hasil perhitungan simulatornya. Ini agak meleset satu angka ya dari simulator sirkuit wizard itu ya. Jadi hasilnya 1,03 ampere, sedangkan hasil yang perhitungan manual itu 1,04 ampere. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Miftah. Sekarang Abi, lanjut. Oke Pak, sebelumnya izin share screen oleh teman saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abi Abdurrahman Sarif dengan NIM 2022138 dari kelas A 2A Sistem Alimentasi. Langsung ke slide 2-nya. Di sini saya menggunakan contoh soal hukum Kirchhoff yang pertama. Diketahui pada suatu rangkaian sederhana, nilai I1-nya adalah 4 sebagai energi masuk, lalu nilai I2-nya adalah 2 sebagai energi keluar, dan yang ditanyakannya adalah I3 sebagai energi keluar. Sesuai dengan penyelesaian hukum Kirchhoff 1, yaitu
sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, maka I1 sama dengan I2 ditambah I3. Ini salah, harusnya ini 4 sama dengan 2 plus I3, jadi si 2-nya bakal dipindah luaskan ke kiri, hasilnya jadi 4 min 2 sama dengan I3. Jadi I3-nya itu adalah 2. Langsung ke contoh simulasinya. Itu 4 ampere atau 4 miliampere atau 4 kiloampere? Di simulasinya ada Pak 4. Ini salah file PPT-nya. Sebentar, mohon maaf. Satuannya jangan lupa dituliskan ya. Yang tadi saya emang lupa Pak buat menyampingkan satuannya, dan ini hasil dari simulasinya. Yang sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, yaitu energi masuk harus setara dengan energi keluar. Yang titik mana? Kenapa Pak? Iya. Yang tadi lo I masuk sama dengan I keluar itu node-nya yang mana titiknya? Titik percabangannya. Dari yang saya dapat tuh Oke, I masuk yang mana? yang 400 ini resistor 1, yang Oke. R1. Terus ini resistor 2-nya I2 dan resistor 3-nya I3. Iya. Berarti satuannya mikroampere gitu ya. Iya Pak. Atau 0,4 miliampere. Oke. Terima kasih. Abi. Ini simulatornya pakai apa? Pakai every circuit. Oke. Oke, Kang Faruk. Baik Pak, izin share screen ya. Iya, mantap. Ya, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faruk Alwan dengan NIM 20845. Di sini saya akan mengulas sedikit penjelasan tentang hukum Kirchhoff dan contoh soalnya. Nah, hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kalau prinsip hukum Kirchhoff yaitu jumlah arus yang menuju pada satu titik sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik persimpangan di dalam sebuah rangkaian. Nah, di dalam hukum Kirchhoff 1 yaitu arus masuk sama dengan arus keluar. Dengan rumusnya yaitu I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, kalau hukum 2 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 2 biasa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan contoh soal. Nah, di sini saya mempunyai 2 buah baterai dan 3 buah resistor. 1 buah baterai dengan 1,5 volt dan baterai kedua dengan tegangan 4,5 volt. Nah, hambatan atau resistor yang pertama yaitu 4 ohm, yang kedua 6 ohm, dan yang ketiga 2 ohm. Pertanyaannya adalah, berapa perbedaan potensial antara titik B dan D? Di sini saya memberikan titik A, B, C, dan D ya. Nah, saya akan menjelaskan step by step-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tentukan arah loop-nya terlebih dahulu untuk mempermudah jawabannya ya, menjawabnya. Nah, saya di sini menggunakan loop yang searah dengan jarum jam atau clockwise ya.
Nah, yang kedua yaitu tentukan arusnya. Nah, saya di sini baterai ya, baterainya di sini ada baterai plus, di sini minus. Nah, biasanya tegangan itu dari plus ke minus ya. Nah, berarti dari sini ke sini. Karena di sini saya menggunakan titik A, B, C, dan D. Nah, saya menentukan arusnya dari titik A terlebih dahulu ya, dari sini ya. Nah, selanjutnya saya akan menetapkan hukum Kirchhoff 2 secara matematis bisa ditulis dengan sigma V sama dengan 0. Dengan catatan V sama dengan menyatakan tegangan atau beda potensial. Nah, perhatikan dari sebelah sini. Nah, saya akan mulai dari sebelah sini ya. Bayangkan saja ini adalah sebuah arus yang mengalir dari arah sini ke arah kanan sini ya, atau searah dengan jarum jam. Nah, dimulai dari pertama, di sini saya bertemu dengan resistor 4 ohm ya, dengan 4 ohm. Nah, kita tulis I kali 4 ohm. Terus di sini saya bertemu dengan baterai. Di sini adalah sumbu negatifnya. Jadi berarti minus tegangannya berapa? 4,5 volt. Lalu selanjutnya arus mengalir ke sebelah sini bertemu dengan tegangan 6 ohm ya, resistor 6 ohm. Lalu kita tulis I kali 6 ohm. Ditambah di sini saya bertemu lagi dengan resistor 2 ohm. Lalu kita tulis I kali 2 ohm. Nah, terakhir saya bertemu dengan sumbu negatif baterai lagi nih, yaitu tegangannya sebesar 1,5 volt. Nah, setelah kita menemukan ininya gitu ya, menemukan rumus-rumusnya, kita uraikan. Nah, 4 ditambah 6 lalu ditambah 2, hasilnya itu 12 ohm. Lalu yang V ya, min 4,5 dikurangi min 5, yaitu hasilnya 6 ya. Nah, lalu si 6 ini kita pindah ruaskan ya ke sebelah sini, ke 0. Jadi hasilnya I kali 12 sama dengan 6 volt per 12, sama dengan 0,5. Nah, sini saya akan menghitung perbedaan potensial antara B dan D-nya dengan menggunakan rumus hukum Ohm yang V sama dengan I kali R. Langsung saja saya akan menghitung perbedaan potensial antara B dan D ya. Jadi rumusnya bisa ditulis dengan V BD sama dengan I kali R. Nah, V BD sama dengan 0,5 ampere dikali 6 ohm. I-nya 0,5 ya, R-nya 6 ohm. Nah, karena kita akan mencari sebelah sini ya, B dan D, yaitu 6 ohm. Nah, selanjutnya VBD sama dengan 0,5 ampere kali 6 ohm, hasilnya 3 volt. Nah, di sini saya akan memperlihatkan hasil simulasi dari sirkuit wizard ya, bahwa hasilnya itu 3 volt. Nah, perhatikan grafik di bawah ini. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Nah, yang ditanyakan tadi berapa perbedaan potensial antara titik A dan titik B. Nah, titik A itu yang merah ini ya, dan titik B yang biru. Ini titik A yang merah, kalau di grafik, titik B yang biru. Nah, jawabannya ini, 3 volt. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penjelasan yang sangat bagus sekali ya dari Kang Faruk, sangat detail. Terima kasih Faruk. Baik, Pak. Oke, lanjut Iqbal Fauzan. Baik, bisa masuk Pak. Ya.
Apakah share screen sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Fauzan dari program studi Sistem Telekomunikasi kelas 2A. Kali ini saya akan memberikan contoh soal mengenai penerapan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Di sini ada soal yang saya buat, di sini rangkaiannya saya buat di multisim. Ada V1-nya sebesar 12 volt, V2-nya 24 volt, kemudian hambatan 1 dan 3-nya itu 10 ohm, dan hambatan 2-nya 15 ohm. Kemudian hitunglah nilai I1 dan I2 yang ada pada rangkaian di atas. Nah, di sini kita definisiin dulu ya. I itu yang ini. Kemudian I2 itu yang ini. Dan I3 itu yang ini. I2 ini yang ini. Nah, di sini ada persamaan pertama, I2 sama dengan I1 dikurang I. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari I2 itu sama dengan I1 dikurang I. Jadi I1 itu adalah nilai arus yang paling besar. Kemudian kita, ini apa namanya, buat persamaan untuk loop pertama. Loop pertama itu yang sebelah kiri. Saya menggunakan arah loop searah jarum jam, dan yang ini berlawanan arah jarum jam. Oke, kita tentukan titik awalnya di sebelah sini. Yang pertama itu kita ketemu dengan kutub negatif dari baterai, sehingga hasilnya min 12V. Kemudian bertemu dengan hambatan, kemudian dengan bertemu baterai 2. Ketemu kutub negatif dulu, jadinya min 24V. Kemudian ketemu dengan hambatan kedua dengan arus 1, jadi I1 dikali 15 ohm. Kemudian ditambahkan dengan hambatan pertama dengan arus I, jadinya I dikali 10 ohm, sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan yang sumber baterai ke sebelah kanan dari sama dengan, jadinya 36 volt. Kemudian untuk yang loop 2, kita tentukan titiknya di sini. Kemudian berjalan ke arah sini. Yang pertama itu kita bertemu dengan R3 dengan arus 2 dikali 10 ohm, kemudian bertemu dengan baterai 2, karena ketemunya negatif dulu, jadinya negatif 24 volt. Kemudian bertemu dengan hambatan 2 dengan arus 1, jadinya I1 dikali 15 ohm, sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, min 24 menjadi 24 volt. Nah, kemudian karena di loop pertama ini ada I1 dan I, sedangkan di loop 2 itu ada I2 dan I1, maka kita ganti I2 itu menjadi I1 kurang I gitu. Jadi ini untuk memudahkan proses ketika eliminasi nanti gitu. Nah, kemudian I2-nya kita ganti dengan I1 dikurang 1 dikali 10, kemudian ini disebar, didistribusikan jadi I1 kali 10 ohm ditambah min I dikali 10 ohm ditambah I1 kali 15 ohm sama dengan 24 volt. Dan kemudian ini ada yang bisa kita kurangi, yang I1 bisa kita jumlahkan menjadi min I kali 10 ohm ditambah I1 dikali 25 ohm sama dengan 24. Nah, kita masuk ke proses eliminasi. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 yaitu I1 dikali 15 ohm ditambah I kali 10 ohm sama dengan 36 volt. Kemudian yang persamaan 3 itu I1 kali 25 ohm ditambah min I kali 10 ohm sama dengan 24. Ini bisa kita tambahkan untuk mengeliminasi yang I, sehingga
didapatkan hasil I1 kali 40 ohm sama dengan 60 volt. Kita pindah ruaskan I1 sama dengan 60 volt per 40 volt sama dengan 1,5 ampere. Kemudian untuk mencari I, kita bisa lakukan eliminasi juga dari persamaan 2 dan 3. Untuk yang persamaan 2 kita kalikan 10, dan untuk persamaan 3 dikalikan dengan 6, sehingga hasilnya seperti ini. Jadinya I1 kali 150 ohm ditambah 1 kali 100 ohm sama dengan 360 volt, dikurang dengan I1 kali 150 ohm ditambah min I kali 60 ohm sama dengan 144 volt. Nah, didapatkan hasil 0 ditambah I kali 160 ohm sama dengan 216 volt. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan I sama dengan 216 dibagi 160 sama dengan 1,35 ampere. Dan terakhir kita mencari I2. Karena I1 dan I-nya sudah diketahui, kita cukup menguranginya aja, jadi I5 dikurang 1,35 sama dengan 0,15 ampere atau 150 miliampere. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembuktian di simulasi. Apakah screen sudah terlihat? Sudah. Baik, untuk I itu ada di sini, kemudian I2 ada di sini, dan I3 ada di sini. Kemudian kita play. Nah, I1I-nya itu sama dengan 1,35, kemudian I1 itu 1,5 ampere, dan I2 itu sama dengan 150 miliampere. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pakai simulator apa ini? Pakai multisim, Pak? Multisim online ya? Iya, Pak. Oh, oke, bagus. Kapan kamu belajarnya? Kalau bikin rangkaiannya udah lama, Pak, tapi kemarin malam itu baru nyoba cara menggunakan simulator ini. Ya, oh, munculin gitu. ampere-nya. Ya, lebih mudah mana daripada yang sebelumnya? Lebih praktis yang sebelumnya sih, Pak. Soalnya dia tanpa perlu voltmeter ampermeter, dia udah muncul sendiri, langsung Pak. Keluar ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Iqbal. juga, Pak. Oke, lanjut. Baik, Pak. Sebelumnya izin share screen. Apakah sudah kelihatan, Pak, share screen-nya? Sudah. Oke. Oh, itu quote-nya ya? Aduh, kesepil ya, Pak. Oke. Saya nggak baca kok. Cuma baca hehe-nya doang. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ginting Ginanjar dengan NIM 2101716. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Kirchhoff 2 dan menjelaskan dengan contoh soal. Oke. Salah itu judulnya bukan elektronika dasar. Lanjut. Di sini saya akan mengulang kembali tentang bunyi hukum Kirchhoff 2. Ini jumlah aljabar beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama pensiun dengan 0. Nah, di versi lain pun hukum 2 Kirchhoff itu pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan tegangan IR sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ada suatu masalah atau contoh soal yang dapat saya sampaikan. Slide-nya coba digeser, Kin. Oh, saya udah bergeser. Oh ya, kalau di saya terlihatnya belum. Itu. Maaf. Oke. Diketahui bahwa sebuah rangkaian listrik dengan jumlah hambatan R1 itu sebesar 4 ohm, R2 itu 6 ohm, dan R3 ini sebesar 8 ohm.
Lalu diketahui bahwa tegangan pada baterai pertama atau P1 sebesar 25 volt, sedangkan P2 sebesar 50 volt. Maka permasalahannya ya ini menghitung besaran arus pada rangkaian tersebut. Oke. Pada rangkaian tersebut diketahui bahwa R1 ini 4 ohm, R2 6 ohm, R3 8 ohm, dan P1 ini 25 volt, P2 50 volt. Maka besar arus listriknya ini dengan sigma IR ditambah sigma P. Disubstitusikan rumus sigma IR ini dikali R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah rumus sigma P1 dikurangi P2. Kenapa dikurang? Karena pada arus simulatornya dijelaskan bahwa P1 mengiringi arus ke V2 dengan V2 langsung masuk ke kutub negatif. Jadi min V2. Lalu disubstitusikan 1 I dikali P ohm 4 ohm ditambah 6 ohm ditambah 8 ohm dan P1-nya 25 dikurang 50. Maka hasilnya 18 ohm dikali I ditambah min 25 dikurangi 50 hasilnya min 25 pi, maka 18 I sama dengan 25 pi sebagai persamaan, lalu diturunkan I sama dengan 25 dibagi 18 atau 5 per 18, hasilnya 1,3888, maka dibulatkan sebesar 1,39 ampere. Jadi untuk besar arus listriknya didapat bahwa besar arus listriknya ini 1,39 ampere. Next, sebagai pembuktiannya dibuktikan dengan aplikasi atau sirkuit online, ya ini every circuit, hasilnya pun sama. Lalu ada sedikit quotes yang tadi sedikit spill, hidup itu harus ada arah dan tujuannya. Jangan kalah sama realis, rangkaian aja punya arah. Oke. Makasih. Kalau ada revisi, mohon belum ada ini ya Pak. Nah, jadi pembuktian. Iya, belum terlihat. Ini pembuktiannya. Lalu quotesnya ini, hidup itu harus ada arah tujuannya, jangan kalah sama realis, rangkaian aja punya arah. Oke, mantap. Kamu cocok sama Sarah. Siapa tahu berjodoh ya di mata kuliah rangkaian listrik ini. Pada jago bikin kata-kata semua. Oke, terima kasih. Makasih ya, Gin. Lanjut ke Santi. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Santi Raina Nursania dengan NIM 2100321 dari kelas 2A. Baik, langsung saja. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ialah hukum yang di dalamnya terdapat ilmu elektronika, yang mana mempunyai fungsi agar dapat menganalisis arus serta tegangan pada rangkaian elektronika. Hukum Kirchhoff ini ada dua, yaitu ada hukum Kirchhoff 1 dan ada hukum Kirchhoff 2. Soal hukum Kirchhoff 2 menggunakan satu arus listrik yang mengalir pada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, hambatan 4, serta mempunyai baterai 1, baterai 2, dan baterai 3 yang berputar searah dengan jarum jam. Berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini? Diketahui hambatan 1 bernilai 8 ohm, hambatan 2 bernilai 7 ohm, hambatan 3 bernilai 4 ohm, dan hambatan 4 bernilai 5 ohm. Dan baterai 1 bernilai 6 volt, baterai 2 bernilai 6 volt, dan baterai 3 bernilai 4 volt. Ditanyakan kuat arus. Hukum Kirchhoff ini mempunyai rumus sigma V tambah sigma I dikali R sama dengan 0. Pada saat berputar, baterai 1 terlebih dahulu bertemu dengan kutub negatif, yang mana V1 ini berarti bernilai negatif. Lalu pada pada baterai 2,
terlebih dahulu bertemu dengan kutub positif. Ya, berarti baterai 2 ini bernilai positif. Lalu pada baterai 3 ini terlebih dahulu bertemu dengan kutub negatif, yang mana V3 ini berarti bernilai negatif. Lalu ditambah I, R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sama dengan 0. Lalu V baterai 1 ini bernilai 6, maka min 6 ditambah 6 dikurang 6, lalu ditambah I, tambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 0. Min 6 ditambah 6 yaitu hasilnya 0, lalu 0 dikurang 6 hasilnya min 6. Lalu ditambah I, 8 tambah 4 tambah 5, 8 tambah 7 tambah 4 tambah 5 yaitu hasilnya 24 sama dengan 0. 24I sama dengan min 6 dipindah aruskan menjadi 6. I sama dengan 6 per 24 hasilnya 0,25 ampere, yang berarti kuat arus pada rangkaian ini bernilai 0,25 ampere. Pada pembuktian menggunakan sirkuit Wizard, hasilnya 250 mA, yang mana harus diubah dulu ke dalam ampere, yaitu dibagi 1000. 250 dibagi 1000 hasilnya 0,25 ampere. Terima kasih. Oke, Santi, terima kasih kembali. Cukup impresif penjelasannya ya. Oke, untuk kelas A sudah. Nah, sekarang giliran kelas B. Nanti kita mulai jam 7.30 ya. Sekarang sudah jam 8.30. Berarti untuk kelas A ini 1 jam ya. Nah, terus untuk kelas B ini kita sampai jam 9 ya. Mudah-mudahan nanti cukup 30 menit. Nah, terus untuk presentasi kelompok 3, nah berarti minggu depan ya. Gitu. Oke, kelompok B, kelompok B, kelas B. Haifa. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share Waalaikumsalam. screen. Ya, perkenalkan nama saya Haifa Nisanwari dari kelas Sistem 2B. Di sini saya akan memberikan contoh soal hukum Kirchhoff. Oke. Nah, sebelumnya ada pengertian dulu tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Ini izin menambahkan saja bahwasanya hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Dengan rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Lalu ada hukum Kirchhoff 2, yang dimana jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Dan rumus sigma R ditambah sigma IR sama dengan 0. Oke, langsung ke contoh soalnya. Tentukan I1, I2, dan I3. Nah, di sini ada rangkaiannya, ada 2 loop. Nah, untuk loop yang pertama, itu saya searah dengan jarum jam. Ini tuh di mana dimulai dari min 8 volt, karena kutub yang pertama ditemuinya itu adalah negatif, jadi hasilnya adalah min 8 volt plus 4 ampere. Karena ini 4 ampernya searah dengan I1, jadi plus, lalu ada 2 ampere I3. Nah, sama dengan 0. I3 itu kan sama dengan I1 plus I2, jadi kita substitusikan saja. Jadi hasilnya min 8 volt ditambah 4 ampere I1 tambah 2 ampere I1 tambah I2 sama dengan 0. Lalu min 8 voltnya itu pindah ke ruas kanan, jadi hasilnya plus. Jadi persamaan satunya itu dari loop 1, 6 ampere I1 ditambah 2 ampere I2 sama dengan 8 volt. Lalu untuk loop 2-nya. Untuk loop 2-nya ini saya membuat loopnya itu berlawanan dengan arah jarum jam.
Jadi dimulai dari plus 12 volt, min 6 volt. Kenapa min? Karena arusnya itu berlawanan. Nah, terus berlawanan dengan I2 yang tanda panah di sininya. Terus lanjut ketemu dengan min 8 volt plus 4 ampere I1 sama dengan 0. Jadi persamaan dari loop 2 itu 4 ampere I1 min 6 ampere I2 sama dengan min 4 volt. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita eliminasi persamaan loop 1 dan loop 2-nya. Nah, untuk dieliminasi ini, salah satu kan harus ada yang sama gitu ya, biar bisa langsung dieliminasi. Jadi saya persamaan satunya itu dikali 3. Jadi 18 ampere I1 ditambah 6 ampere I2 sama dengan 24 volt. Lalu yang persamaan 2-nya itu tetap sama. Jadi hasilnya itu yang I2-nya dieliminasi, terus 8 ampere I1 ditambah 4 ampere I2 kan hasilnya 22 ampere I1. Terus 24 volt ditambah min 4 volt itu sama dengan 20. Nah, untuk I1-nya langsung saja 20 volt dibagi 22 ampere itu hasilnya 0,91 ampere. Sebenarnya hasilnya itu 0,909091, jadi saya bulatkan jadi 0,91 saja. Lalu langkah selanjutnya kita substitusikan I1 ke persamaan 1. I1 sama dengan 0,91 ampere, kita masukkan saja. Jadi 6 ampere dikali 0,91. 6 ohm dikali 0,91 ampere ditambah 2 ampere I2 sama dengan 8. Nah, 6 ampere dikali 0,91 6 ohm dikali 0,91 ampere itu kan 5,46 volt ditambah 2 ampere I2 sama dengan 8. Nah, kita pindahin yang voltnya itu ke ruas yang kanan. Jadi 8 volt min 5,46 volt. Nah, terus kita bagi 2. Jadi 2 ampere I2 sama dengan 2,54 volt. Jadi hasilnya itu 1,27 ampere. Terus maka I3 sama dengan I1 tambah I2. Nah, I1-nya itu kan tadi 0,91 ampere ya, ditambah 1,27 ampere. Jadi hasilnya 2,18. Sini saya percobaan simulatornya itu menggunakan 3 simulator, karena waktu saya input itu hasilnya beda sama perhitungan manual. Ternyata saya hitungnya itu salah di manualnya, tapi udah saya benerin. Jadi setelah saya membuat simulator ini, dari 3 simulator itu outputnya benar sesuai dengan hitung manual saya, yang dimana I1-nya itu 0,91 ampere atau 909,0 miliampere, I2-nya itu 1,27 ampere, dan I3 itu 2,18. Sini saya mencoba simulator DC/AC Lab, every circuit, sama PET. Nah, untuk melihat secara gambarnya itu, videonya ini gini. Saya cuma share screen yang DC/AC aja. Oke. Terus juga ada quotes, prinsip hidup itu layaknya hukum Kirchhoff 1. Usaha sama dengan hasil. Kalau usaha kita baik, ya hasil yang akan kita peroleh itu juga bakal baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Haifa. Sangat impresif penyampaian hasil tugasnya. Terus lanjut Rifki. Baik ya Pak, sebelumnya izin di-share screen-kan oleh rekan saya tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2102099 dari Fistel 2B. Next. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, di sini saya akan memberikan penjelasan singkatnya terlebih dahulu, yaitu tentang hukum Kirchhoff 1. Jadi hukum Kirchhoff 1 ini suatu jumlah total arus listrik yang menuju atau masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik memiliki besar yang sama dengan jumlah total arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut.
bila dituliskan dengan rumus, hukum Kirchhoff 1 ini adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau I total sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Selanjutnya masuk ke dalam contoh soal Kirchhoff 1. Bisa kita lihat di sini ada contoh rangkaian simpel. Saya di sini menggunakan circuit wizard. Di sini kita bisa lihat I1-nya ini 90 ampere, I2 25, dan I3 50. Dan I4-nya ini masih belum diketahui. Nah, dengan deskripsi soal, arus masuknya ini 90, yang dimana 90 ini I1. Lalu masuk ke penyelesaiannya, yang mengenai hukum Kirchhoff 1 ini, rumusnya arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi bisa kita langsung selesaikan dengan apa yang sudah diketahui di atas. I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4, yaitu I1-nya 90 sama dengan 25 ditambah 50 ditambah I4. Selanjutnya dijumlahkan angka yang sudah diketahuinya, yaitu 50 sampai ditambah 25 jadi 75. Lalu untuk mencari I4-nya tinggal arus masuk dikurangi arus yang sudah diketahui di arus keluarnya, yaitu 90 dikurang 75 sama dengan 15 ampere. Cukup sekian dari saya mengenai penjelasan hukum Kirchhoff 1. Sekian, terima kasih. Oke, Rifki, lanjut. Delia. Iya. Ini Delia Lepim ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Saya Dewi Fitri dari Sistem Telekomunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Suaranya terlalu kecil, Delia. Saya akan mempresentasikan mengenai hukum kedua Kirchhoff. Seperti yang telah kita ketahui, hukum Kirchhoff merupakan persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial dalam rangkaian listrik. Dalam hukum Kirchhoff 2 ini dinyatakan bahwa setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Maka dapat dirumuskan dari hukum Kirchhoff 2 ini sigma epsilon tambah sigma dikali Q sama dengan. Nah, dengan contoh soalnya, rangkaian yang sederhana, tentukan besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian berikut menggunakan hukum blok Kirchhoff. Dari sini kita dapat mengetahui epsilon 1 sama dengan 9 volt, epsilon 2 18 volt, kemudian R1 6 ohm, R2 5 ohm, R3 7 ohm, kemudian ditambahkan kuat arus. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus dari hukum blok Kirchhoff, sigma epsilon ditambah sigma I kali R. Masukkan nilai yang sudah diketahui menjadi min 18 ditambah 9 ditambah I kali 9, min 18 ditambah 9 ditambah I kali 7 tambah 5 tambah 6. Ini nilai R3, R2, dan R1. Kemudian hasilnya 18 dikurangi 9, kemudian 9 pindah ruas, jadi 9 per 18, dan hasilnya 0,5 ampere. Simulasi yang saya gunakan adalah circuit lab. Bisa terlihat circuit lab ini. Ya. Dari sini kita bisa melihat I-nya
500 mA atau 0,5 ampere. Atau bisa juga di-run sebentar. Input outputnya nggak jelas. Harusnya muncul seperti DC simulation mungkin ya. Coba dipilih DC simulation. Oke, selain circuit lab, simulator apa saja yang sudah pernah digunakan oleh Delia? Nah, kebetulan baru circuit lab, tapi kemarin mencoba yang sudah kelompok 1 presentasikan, kalau tidak salah circuit, itu Ya. hanya mencoba saja. Kebetulan Oke. ini untuk kelompok 8, jadi dia mencoba circuit lab. Kekurangannya ini harus membership, jadi kadang terbatas waktu. Oke. Kalau dari sisi pengoperasian mudah atau tidak? Sangat mudah, dan ini tampilannya buat saya sangat menarik, soalnya lebih simpel dan terlihat. Oke, tapi tadi di run kok nggak bisa? Kira? Tadi Ini. di run kok tidak bisa? Kok tidak keluar nilai arus yang ditampilkan? Ini Pak keluar. Oh, dari situ. Ya. Saya kira di rangkaiannya ternyata ada box tersendiri ya. Iya. Selain itu harus bisa juga hanya benar-benar dilihat dari sini menyesuaikan. saja. Oh, gitu maksud saya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Delia. Sudah selesai kan ini ya berarti ya? Sudah sekian Oke. yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kozuki Aden. Maaf Bapak, sebelumnya boleh di-cut terlebih dahulu Pak? Oh ya, gimana? Boleh di-cut terlebih dahulu, laptopnya kayaknya udah mulai kurang kuat Pak. Oh iya. Ya sudah, ini lanjut ya berarti ya. Gak apa-apa dilewatin ya, Oden. Pak, maksudnya itu saya itu diseling sama Mahardika dulu Pak. Gimana? Maksudnya itu saya diseling Mahardika dulu, soalnya laptop Mahardikanya itu udah panas katanya Pak. Oh. Ya, Oke, Pak. oke. Baik Pak, izin share screen. Baik, perkenalkan nama saya Mahardika Agustina dengan NIM 2106434 dari kelas Sistel 2B. Pada presentasi kali ini saya akan menggunakan hukum Kirchhoff 2 yang mana diketahui sebuah rangkaian tertutup mempunyai epsilon 1 4 volt, epsilon 2 2 volt, resistor 1 15 ohm, resistor 2 5 ohm, dan resistor 3 10 ohm. Nah, rangkaiannya itu terdapat seperti ini, dan loopnya itu searah dengan jarum jam atau clockwise. Yang di sini yang akan ditentukan atau ditanyakan itu kuat arus yang mengalir atau I-nya. Nah, ini jawabannya menggunakan rumus Kirchhoff 2, yaitu sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, minus epsilon 1 ditambah I kali R1 ditambah epsilon 2 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3 sama dengan 0. Kenapa epsilon 1-nya itu minus? Dikarenakan arus yang mengalir terlebih dahulu itu mencapainya itu datangnya itu dari kutub negatif terlebih dahulu, seperti itu. Lanjut, minus epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah I dalam kurung R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Dipindah ruaskan, yang minus epsilon 1 ditambah epsilon 2 ke kanan, jadinya epsilon 1 dikurangi 2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R3. Yaitu selanjutnya epsilon 1 itu 4 dikurangi epsilon 2 yaitu 2 dibagi 15 ditambah 5 ditambah 10, hasilnya itu 2/30 yaitu 0,0666 ampere atau kuat arusnya itu 66,7 mA. Seperti itu Pak.
Dan ini pembuktian melalui simulasi Apply Circuit. Terlihat bahwa arus yang mengalir itu 66,7 mA. Sekian Pak dari saya. Oke, Mahardika. Ya Pak. Terus selanjutnya Galda. Izin masuk Bapak. Sayanya. Ya. Tinggal saya boleh? Oh, dan sudah siap. Ya. Tadi. Oke. Ya. Oke, silakan Kozuki Oden. Ya, perkenalkan nama saya Denis Yansyah dengan NIM 2104759. Di sini saya akan hukum Kirchhoff 2 ya. Tentukan kuat arus yang mengalir pada gambar di bawah ini. Ini diketahui ada E1-nya 15, R1-nya 6, R2 6, R3-nya 3, dan E2-nya 15 juga. Langsung kita jawab saja ya. Sini saya loopnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi R1 6, R2 6, terus 15, R3-nya 3, plus 15 sama dengan 0. Terus 6I plus 6I plus 3I plus 15 plus 19 sama dengan 0. 15I plus 30 sama dengan 0. 15I sama dengan min 30. I-nya sama dengan min 2. Di sini min 2 ampere maksudnya arah arus berlawanan dengan arah loop. Arah loopnya kan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti arah arusnya ini searah dengan arah jarum jam. Dan dari simulator yang saya gunakan ini sirkuit wizard didapat kalau kuat arusnya ini 1,96 ampere. Sudah. Selesai ini? Iya. Oke, Oden, terima kasih. Berapa lama kamu mengerjakan? Semalam, Pak. Oh, semalam ya. Iya. Sangkuriang berarti ya. Semalam selesai tugas. Sangkuriang aja belum tentu bisa ini. Kan harus mengoperasikan laptop sama simulatornya ya. Iya. Hebat. Oke, lanjut ya. Ini lanjut ke Galda. Setelah itu Wafa, Andreas, terus Anin, Anissa Cahyani. Oke. Setelah itu selesai udah perkuliahan ini ya. Iya, Bapak izin masuk. Izin saya Ya. sebentar, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Masih proses? Iya. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galda Azara Dwi Tamni dengan NIM 2101413 dari kelas 12 Sistem Telekomunikasi. Sebelumnya ada penjelasan sedikit tentang hukum Kirchhoff 2. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Ada juga yang lainnya berbunyi jumlah aljabar GGL, epsilon, dan jumlah penurunan tegangan IR sama dengan 0. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Langsung saja ke soalnya. Berapakah kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian arus listrik jika R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 1 ohm, serta epsilon 1 sama dengan 12 volt, dan epsilon 2 sama dengan 12 volt. Yang ditanyakannya arus kuat arus listrik. Ini dari rumus hukum Kirchhoff 2. Sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0, IR2 ditambah epsilon 1 ditambah IR1 ditambah IR3
dikurangi epsilon 2 sama dengan 0, ini kurang ya Pak, maaf. Ini I2 ditambah 12 volt, terus ditambah I3 ditambah I1 dikurangi 24 volt sama dengan 0. Ini kenapa bisa jadi 6? Karena 2 ditambah 3 tambah 1 sama dengan 6. Lalu ini kenapa jadi min 12? Karena plus 12 volt dikurangi 24 volt sama dengan jadinya min 12 volt sama dengan 0. Ini dibalik dipindah ruaskan jadi 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 ampere, Pak. Itu arah loopnya kemana? Searah atau berlawanan? Berlawanan, Untuk Pak. membuat persamaan itu, berlawanan. Berlawanan, iya. Oke. Terima kasih. Lanjut ke presenter selanjutnya. Gava. Bapak, izin bicara. Ya. Sebenarnya untuk yang sekarang ini wafat presentasi, cuman beliau sedang kondisi sakit, jadi saya akan menggantikan dari wafat. Oke, Ilvan ya. Oke. Oke, Ilvan, silakan Ilvan. Sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai hukum Kirchhoff 2. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gafin Alfiandi dengan NIM 2104425 dari kelas 2B Sistem Telekomunikasi. Baik, selanjutnya bunyi dari Kirchhoff 2 ini yaitu jumlah aljabar beda potensial atau bisa juga disebut tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Itu artinya biasanya untuk hukum Kirchhoff 2 ini digunakan ketika ingin menganalisis suatu beda potensial atau bisa disebut tegangan di rangkaian tertutup. Nah, hukum Kirchhoff ini dianggap juga sebagai hukum tegangan Kirchhoff atau biasa juga dalam bahasa Inggrisnya itu Kirchhoff Voltage Law atau disingkat KVL. Nah, ini rumus-rumus dasarnya yang digunakan kayak gini. VAB tambah VBC tambah VCD tambah VDA sama dengan 0, seperti yang tadi bunyi sebelumnya. Lalu ini rumus dasarnya itu sigma epsilon dikali sigma R kali I. Ini sigma epsilon. Samaan itu didapatkan dari mana? Google atau dari buku? Dari beberapa sumber website, Pak. Oke, lanjutkan. Nah, ini untuk sigma epsilon ini merupakan sumber tegangannya. Lalu untuk R-nya ini adalah resistor atau hambatannya, dan I ini adalah arusnya. Atas watt itu ampere. Baik, ini berikut contoh soalnya itu. Ketahui sebuah rangkaian dengan hambatan R1 sebesar 5 ohm, lalu R2-nya ini sebesar 10 ohm, dan R3-nya ini sebesar 8 ohm. Lalu tegangannya itu yang pertama ada sebesar 25 volt, dan tegangannya keduanya ini sebesar 50 volt. Nah, berapakah besaran arus pada rangkaian di bawah? Nah, di sini kita mencari ampernya. Di sini kita mencari dayanya atau I-nya. Caranya itu kita terus diketahuinya, di sini R1-nya itu 5 ohm, R2-nya itu 10 ohm, R3-nya 5 ohm, epsilon 1-nya itu 25 volt, dan yang keduanya itu 50 volt. Seperti yang digambar di bawah ini. Nah, kita menggunakan rumus dasarnya, sigma epsilon ditambah sigma I kali R. Nah, ini kenapa sigma? Karena nanti untuk di bawahnya nanti dijumlahin dulu. Nah, di sini saya tidak berurutan, tapi masih sama jawabannya. Di sini saya menggunakan sigma I kali R-nya dulu di awalnya. Jadi I kali R1 tambah R2 tambah R3 itu sigmanya. Dan ditambah kurung epsilon 1 dikurang 2. Di sini mengikuti arah jarum dan hanya menggunakan satu loop saja. Makanya di sini saya menggunakan rumus Kirchhoff 2. Jadinya, dan ini juga jadi dikurangi untuk epsilonnya. Nah, lalu setelah itu dihitung, dimasukkan angkanya,
dikali 5 ohm ditambah 10 ohm tambah 5 ohm lalu ditambah lagi kurung 25 volt dikurang 50 volt. Nanti hasilnya dari jumlahan ini kita jumlahkan dulu ini kurung-kurungnya. Itu kita dapat hasil 20 ohm dikali I lalu ditambah minus 25 volt. Karena ini minus jadi ini dihitung dikurang. Nah, setelah itu ini sudah dikalikan I jadi 20 I dan karena ini minus 25 volt kita pindahkan ruas jadi berubah tandanya jadi positif. 20 I dikali 25 volt. Nah, ini cuma satuan, sedangkan I ini variabel, sehingga ini nggak usah dianggap. Nah, karena ini I-nya ini mau dipindahkan, jadi sendirian, nggak ada 20-nya. Untuk 20, kita tukarkan, kita pindah ruas ke bagian 25, sehingga I sama dengan 25 bagi 20. Itu hasilnya 1,25 ampere. Ini adalah dayanya, daya yang ingin dicari. Ini sesuai juga dengan simulator yang saya gunakan, yaitu every circuit. Nah, karena ini menggunakan arah jarum jam, jadi searah kayak ke gambar ini. Jadi ke arah ke kanan. Nah, sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Ini quotesnya saya gunakan dari hasil praktikum yang semester lalu, tapi saya gunakan emang sebagai prinsip hidup saya. Jadi quotesnya yaitu jangan pernah menyerah, rumit apapun jalannya kita tempuh, pasti akan ada jalannya, bagaikan rangkaian listrik paralel yang membentuk banyak cabang jalur, namun tetap ada jalan keluarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hari ini jam 9.30 ada ini ya, pembelajaran luring ya, Pak Iwan. Halo? Iya, Pak. Berarti sekarang sudah pada di kampus ya? Sebagian ada yang belum, Pak. Ya, maksudnya yang mengikuti kuliah luring, berarti sekarang sudah ada di lingkungan kampus kan? Karena jam 9.30 mau memulai pembelajarannya ya? Iya, Pak, kayaknya. Oh ya, Pak Fauzi. Ya wis, untuk yang kelas B dilanjutkan ya. Cepat aja nanti. Baik, Pak. Andreas, Anindya, sama Anissa kurang 3 lagi ya. Saya kira 15 menit cukup ya. Setelah itu perkuliahan Pak Fauzi. Yuk, lanjut. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Juliana dengan NIM 2100454 dari kelas sistem 12B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum Kirchhoff. Nah, di sini ada penjelasan singkat mengenai hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial, umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Kemudian, hukum Kirchhoff 1, jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Dengan rumus, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kemudian ada hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi, pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Dengan rumus, sigma I kali R ditambah sigma epsilon sama dengan 0. Langsung saja ke contoh soal hukum Kirchhoff. Di sini saya akan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Soalnya adalah pada sebuah rangkaian listrik memiliki resistor atau R1 sama dengan 6 ohm, resistor 2 6 ohm, resistor 3 9 ohm, resistor 4 3 ohm, serta epsilon 1
6 volt, epsilon 2 12 volt. Kemudian yang ditanyakan kuat arus atau I. Nah, di sini uniknya ada dua rangkaian listrik, yaitu paralel dan seri. Karena di sini ada paralel, maka kita konversikan dulu, yaitu resistor 1 dengan resistor 2 diganti menjadi 1 dibagi resistor 12 sama dengan resistor dibagi 1 ditambah 1 dibagi resistor 2 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Kemudian dipindah ruaskan menjadi 6/2 sama dengan 3 ohm. Kemudian gunakan rumus hukum Ohm Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma I kali R ditambah sigma epsilon sama dengan 0. Karena di sini ketika arus melewati arus resistor terjadi penurunan potensial, maka V sama dengan I kali R bertanda negatif, serta arus bergerak potensial dari tinggi ke rendah, maka sumber GGL atau epsilonnya juga bertanda negatif. Langsung saja masukkan negatif I dikali R12 ditambah epsilon 2 dikurangi I kali R3 dikurangi I kali R4 dikurangi epsilon 1 sama dengan 0. Kemudian I dikali negatif 3 ohm dikurangi 9 ohm dikurangi 3 ohm ditambah 12 volt ditambah dikurangi 6 volt sama dengan 0. Kemudian negatif 15 I ditambah 6 volt sama dengan 0. Lalu si 6-nya ini dipindah ruaskan ke kanan menjadi negatif. Jadi hasilnya negatif 15 I sama dengan negatif 6 volt. Kemudian kita langsung bisa cari I-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 15 sama dengan 2/5 atau 0,4 ampere. Di sini saya menggunakan simulator PET dan hasilnya sebagai berikut. Arusnya pun sama dengan hitungan manual, yaitu 0,4 ampere. Terima kasih. Oke. Lanjut. Anin? Ya Pak, izin masuk, saya izin share screen. Apakah layar sudah terlihat? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Vina Karmaria dari Sistel 2B dengan NIM 2104075. Di sini saya akan presentasikan tentang tugas yang sudah diberikan minggu sebelumnya. Di sini saya bikin 2 soal, itu yang hukum Kirchhoff 1 sama 2. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai aja. Bentar. Kok nggak? Yang pertama soal hukum Kirchhoff 1, di mana Kirchhoff 1 itu bunyi teorinya adalah setiap arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Kalau dilihat dari soal yang di sini, I1, I2, sama I3-nya di sini ada 2,5 ampere, 1,25 ampere, dan 750 miliampere. Terus yang keluarnya itu I4. Terus kita tinggal tambahin aja semua yang masuk. Jadi saya ubah dulu semuanya ke miliampere, terus jadi 4.500 miliampere atau 4,5 ampere. Habis itu saya di sini menggunakan simulator apa sih namanya? Tinkercad, ya, atau Tinker Circuit lah.
Di sini saya bikin dulu bentuk rangkaiannya, terus dibikin ke simulator. Hasilnya sama 4,5 juga. Terus yang untuk soal hukum Kirchhoff 2 yang punya bunyi setiap aljabar tegangan akan sama dengan 0. Semua aljabar tegangan akan sama dengan 0. Di sini soalnya saya cukup sederhana, di mana ini arus sama loopnya saya ambil berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau mulai dari sini berarti kita bakal ininya -9, terus ininya 3. Kayaknya itu mulainya dari mana ya? Jadi pokoknya ini kan 10I, 5I sama 3I kan dikali. Kan kalau mau nyari tegangan itu I dikali R. I-nya hambatan, terus dikali I. Dikurangi 9, karena ntar kita ketemunya ini dulu, apa sih? Iya, yang kutub negatif dulu. Habis itu jadi 10 tambah 5 tambah 3, jadi 18I sama dengan 9. I-nya jadi 0,5 ampere atau 500 miliampere. Untuk pembuktian sama simulatornya kayak gini, kurang lebih hasilnya jadi beda tipis lah, 462 miliampere. Saya tuh pernah baca juga dari beberapa referensi bahwa kalau tingkat CAD ini tuh setiap komponen elektronikanya itu punya hambatan dalam, jadi hasilnya tuh nggak akan persis sama perhitungan, bakal agak-agak beda gitu. Jadi kayak kan ini 4,62, di sini 5. Agak dibilang jauh beda juga enggak, tapi dibilang mirip juga agak-agak jauh sih sebenarnya. 4,62 itu kan kehitungnya 4,7 lah ya gitu, atau 4,6 gitu. Agak-agak jauh dikit, tapi ya kira-kira kayak gitulah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali, Afina. Iya, Pak. Nah, yang terakhir Anissa. Anissa? Iya, Pak. Ingin saya share screen. Apa share screen-nya sudah terlihat? Oke, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cahyani Laksonawati dengan NIM 2104002 dari kelas 2B Sistem Telekomunikasi. Di sini contoh soal hukum Kirchhoff yang saya pakai itu hukum Kirchhoff yang kedua. Perhatikan rangkaian di bawah ini jika diketahui E1 sama dengan 16V, E2 sama dengan 8V, E3 sama dengan 5V, R1-nya sama dengan 4 ohm, R2-nya sama dengan 8 ohm, R3-nya sama dengan 5 ohm, berapa besar arus listrik yang mengalir? Pembahasan yang diketahui, E1-nya itu sama dengan 16V, E2-nya sama dengan 9V, E3-nya 6V, R1 2 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 3 ohm. Ditanyakannya arus kuatnya di masing-masing ini Pak, ini teh. Menurut hukum 1 Kirchhoff kan I1 ditambah I3 ditambah I3. Yang loop pertamanya itu jumlah sigma I ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, yang IE-nya ini menurut gambarnya yang pertama itu yang kuat arusnya itu yang min E1 ditambah R1 ditambah I1 ditambah E2 ditambah I1 dikurangi I2 dikali R3 sama dengan 0. Yang I1-nya sama dengan 16, yang R2-nya itu sama dengan 2, E3-nya sama dengan 9, yang R3-nya sama dengan 3.
Ini tinggal ditambahin yang 16 ditambah 9 hasilnya min 8, yang 2i1nya dikedepanin, yang ini yang i1 dikali 3, i2-nya dikali 3 juga. Hasilnya 2i1-nya ditambahin sama 3i1, yang min 8-nya salah. Ini harusnya 7, Pak. Min 7 ini dipindahin jadi min 7 yang salah ngetik. Yang min 3i2-nya dipindahin juga. Jadi yang persamaan yang kedua itu 5i1 dikurangi 3i2 sama dengan 7. Terus untuk yang log yang kedua itu i2 dikurangi i1 dikali r3 dikurangi e2 ditambah r2 dikali i2 ditambah e3 sama dengan 0. Yang r3-nya 3, yang e2-nya itu 9, yang r2-nya 6, yang e3-nya 6. Tinggal yang 3 ini dikaliin sama i2 dan i1. Terus yang min 9-nya diturunin, 6i2-nya juga diturunin, ini juga diturunin. Terus yang 3i2-nya itu ditambahin dengan 6i2. Hasilnya 9i2. Terus yang min 3i1-nya diturunin, dan yang min 9 ditambah 6 diturunin jadi min 3. 9i2 dikurangi 3i1 sama dengan 9, yang 3-nya ini dipindah ruasin. Lalu ini yang 9i2 dikurangi 3i1 sama dengan 9 ini dibagi 3. Jadi hasilnya min i1 plus 3i2 sama dengan 1. Ini untuk persamaan yang ketiga. Lalu dieliminasi yang persamaan 2 dan 3-nya, hasilnya 5i1 dikurangi 3i2 sama dengan 7, min i1 ditambah 3i2 sama dengan 3. Yang ini dicoret, yang 3i2-nya sama yang min 3i2-nya sama plus 3i2-nya, jadi hasilnya 4i1 sama dengan 8. Dan untuk yang i1-nya hasilnya 4i1 sama dengan 7 tambah 3. Itu mestinya 10 kan? Iya. Terus seterusnya 10. Mestinya 2,5 itu. Coba lihat ini hasil simulasinya. Hasilnya Beda jauh ya dengan hitungan. Iya. Oh iya, karena hitungannya kurang tepat, kurang teliti. Ya Pak, soalnya baru ngerjakan. Ya tadi malam. Oh, sangkuriang juga nih. Maaf ya Pak. Oh iya wes, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Anissa. Iya. Oke, ini jam 9.30 kan ada kelas ya. Jadi langsung saya berikan aja oleh-olehnya. Oke, sudah terlihat? Nah, kalau bisa jangan seperti sangkuriang ya. Kerjakan malam gitu. Pasti
ada miss-nya gitu karena kan buru-buru ya. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Ini rangkaiannya seperti ini. Terus arus yang mengalir di R1, R2, R3 itu besarnya berapa? Nah, selesaikan dengan cara matriks Kramer ya. Kalau cara substitusi saya pikir Anda sudah paham semua ya, di SMA dulu juga sudah disampaikan. Nah, sekarang selesaikan dengan cara matriks Kramer. Itu soal yang pertama. Terus soal yang kedua, ini rangkaiannya beda lagi. Nah, cari tegangan yang di sini di R4. Ya. Kalau yang pertama tadi ditanyakan arus yang mengalir di masing-masing resistor. Nah, kalau soal yang kedua ini tegangan ya, tegangan yang ada di R4 gitu. R1, R2, R3 nggak usah dicari nggak apa-apa. Yang jelas R4 harus ditemukan gitu ya. Oke, terus ini soal yang ketiga. Nah, berapa tegangan R1, R2, R3, R4? Kalau tadi cuma R4, nah sekarang semua ya, semua tegangan yang ada di resistor. Tegangannya ada 2 ya, bersumber dari baterai 15 volt dan 10 volt. Oke, itu ini kan direkam ya. Jadi nanti tinggal dibuka aja rekamannya gitu. Di screenshot juga nggak apa-apa. Terus ini soal yang keempat. Nah, jadi ini tantangan ya. Tantangannya adalah buat rangkaian mesh ya dengan 3 loop. Kalau ini kan 2 loop ya. Loop 1, loop 2. Nah, sekarang buat rangkaian mesh 3 loop. Rangkaiannya bebas ya, boleh apa aja yang jelas ada 3 loop. Nah, terus dalam rangkaian itu harus ada 3 buah sumber tegangan baterai ya. Penempatan tegangannya bebas ya, ditambahkan seperti apa aja. Penempatan kutubnya juga bebas ya, boleh diputar kemana aja gitu. Yang jelas ada 3 loop dan 3 buah sumber tegangan. Nah, terus resistor yang digunakan itu 5 ya, 5 buah. 5 buah resistor yang nilainya nggak sama gitu. Jadi R1, R2, R3, R4, R5 itu nilainya beda-beda ya. Ada yang 10 ohm, ada yang 5 ohm, 2 ohm gitu. Yang jelas yang sama dari kelima resistor itu. Terus lakukan analisis rangkaian ya. Rangkaian yang sudah Anda buat itu dengan pendekatan mesh, cari arus masing-masing pada loop 1, loop 2, loop 3. Ya, kemudian cari tegangan masing-masing resistor, jadi tegangan di R1 sampai R5. Buktikan dengan simulasi bahwa perhitungan Anda itu benar ya. Nah, terus dari simulasi itu kan Anda tahu ya mana yang negatif, mana yang positif gitu kan. Ya, sebenarnya dari perhitungan sih tahunya itu. Oh ini arusnya negatif, oh ini arusnya positif. Nah begitu disimulasikan ketahuan kan jalan arusnya kemana, searah atau berlawanan. Nah terus yang terakhir gambarkan rangkaian Anda kembali ya. Rangkaian 1 ini digambar lagi. Terus harus lengkap dengan arah arusnya ya. Jadi arah arus itu bisa beda dengan arah loop gitu. Kalau loop itu kan hanya alat bantu ya. Nah arah arusnya nanti yang akan berbeda gitu. Apakah searah ataukah berlawanan itu digambar kembali gitu arah arusnya. Oke gitu ya. Halo, bisa dipahami soalnya? Nah, minggu depan kelompok 3 presentasinya sebentar saja, tidak usah ada pertanyaan ya. Setelah itu dilanjut presentasi kelompok 2 gitu. Karena saya pikir dari tugas ini Anda sudah paham bab tentang analisis mesh gitu ya. Untuk simulatornya bebas, boleh pakai apa aja, pakai Tinkercad boleh, pakai Circuit Wizard boleh, ya Circuit Lab, Every Circuit silahkan. Pakai PHET juga nggak apa-apa. Nah, tapi berdasarkan apa namanya riset yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat itu kalau di PHET penggunaan instrumennya terbatas ya, jadi nggak bisa dipakai lebih dari sekian gitu untuk instrumentasi alat ukurnya. Tapi silakan nanti dicoba aja ya, terbukti atau enggak gitu. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini ya. Yang tidak hadir nanti silahkan dilaporkan oleh PJ-nya ya. Saya di WA, nanti saya absen setelah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Pak. Baik Bapak. Oh, siap Pak.